there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Adegan film dimulai dengan menampilkan kondisi di planet merah atau kita kenal dengan nama Mars, tepatnya di distrik Asidalia Planitia. Beberapa astronot yang tergabung dalam tim NASA Ares-3 sedang mengambil dan meneliti sampel tanah di planet tersebut. Untuk informasi, satu hari di Mars, sama dengan 23 jam yang biasa disebut satu Sol. Di hari ke-18 atau Sol 18, tiba-tiba saja sistem mendeteksi adanya badai yang sedang mendekat ke arah mereka. Beth melaporkan kepada Komandan Melissa, bahwa kecepatan badai telah meningkat dan akan segera tiba di lokasi HEP atau Camp Ares-3. Menurut sistem, badai itu berkekuatan sekitar 8.600 Newton, yang mana Mars Ascent Vehicle atau disingkat MAV, hanya mampu menahan 7.500 Newton, maka sudah bisa dipastikan terjangan badai akan membuat MAV Ares-3 roboh. Oleh karena itu, Komandan Melissa meminta seluruh timnya bersiap untuk meninggalkan planet Mars. Beberapa waktu kemudian, setelah mempersiapkan peluncuran MAV, Rick melaporkan bahwa terjangan badai mulai membuat sudut MAV berubah, sehingga tidak lama lagi kemungkinan benda itu akan roboh. Mendengar hal itu, Mark mencoba menjelaskan idenya untuk mengembalikan posisi MAV dengan cara menariknya menggunakan rover, namun tiba-tiba saja, sebuah alat komunikasi menghantam Mark hingga membuatnya terpental dan merusak kostum astronotnya. Para kru pun mencoba menghubungi dan mencari keberadaan Mark. Namun sepertinya seluruh radar bermasalah sehingga mereka harus mengitari daerah tersebut. Segala usaha telah dilakukan untuk menemukan Mark, namun semakin lama terjangan badai semakin kuat. Selain itu, kemungkinan besar, kebocoran oksigen pada kostum Mark telah membuatnya tewas. Akhirnya dengan berat hati, Komandan pun memutuskan untuk meluncurkan MAV dan meninggalkan Mark. Beberapa waktu kemudian, Teddy Sanders mengumumkan keberhasilan Melissa dan timnya mendarat di kapal Hermes, serta berita duka cita atas meninggalnya Mark Watney. Keesokan harinya yaitu Sol 19, Mark yang dikira telah tewas, tiba-tiba saja terbangun, perutnya tertusuk antena, dan oksigen di dalam kostumnya telah menipis. Setelah mengaktifkan oksigen cadangan, Mark pun bergegas kembali ke HEP. Ia melakukan operasi pada perutnya untuk mengambil sisa antena yang patah dan mulai mendokumentasikan kejadian-kejadian yang dialami setelah ditinggal oleh tim Ares-3. Menurut Mark, kemungkinan besar antena yang menusuk tubuhnya, telah membantu menyumbat oksigen yang bocor. Meskipun Mark berhasil selamat, dia sama sekali tidak bisa menghubungi siapapun, karena badai telah menghancurkan alat komunikasi. Dan jika Mark berhasil menghubungi NASA, kemungkinan besar mereka akan membutuhkan waktu 4 tahun untuk menemukan Mark yang mana saat itu bertepatan dengan pengiriman tim Ares selanjutnya. Sedangkan saat ini, Mark hanya bisa berlindung di HEP, yang mampu bertahan selama 1 bulan beserta semua persediaan air dan makanan yang sangat terbatas. Namun pria itu memutuskan untuk tidak mau mati di Mars, karena dia akan berupaya untuk menemukan caranya bertahan hidup. Di Sol 21, Mark mulai membagi makanannya. Setelah melakukan perhitungan, dia mendapatkan jatah makan 6 orang untuk 68 Sol, dan jika seluruh makanan itu dikonsumsi oleh Mark sendiri, maka dapat memenuhi kebutuhan Mark selama 400 Sol. Namun untuk bertahan selama 3 tahun lagi, Mark membutuhkan persediaan yang lebih banyak. Di sebuah kotak, Mark menemukan beberapa buah kentang, karena dia seorang botanis atau ahli tanaman. Maka Mark berencana akan menggunakan kentang itu dan kotoran tim Ares-3 untuk bercocok tanam. Beberapa waktu kemudian, Mark langsung menjalankan ide briliannya. Dia mulai membersihkan panel surya, mengumpulkan kotoran dan membangun ladang di dalam HEP untuk ditanami kentang, bahkan dia juga menciptakan air dengan cara mengekstrak hidrogen dari hidrazin dan membakarnya bersama oksigen. Selain itu, dia menggunakan barang pribadi milik Rick yang berbahan kayu untuk menciptakan api. Namun sialnya, dia tidak memperhitungkan kandungan oksigennya sehingga terjadi ledakan yang membuatnya hampir celaka. Beberapa waktu kemudian, Mark kembali, dengan menggunakan pelindung.
Kali ini dia melakukan perhitungan dengan benar, dan keesokan paginya, uap air telah memenuhi ruangan itu. Dia pun terus melakukan pengecekan untuk memastikan uap air tersebut mengalir dengan benar ke permukaan tanah. Dan akhirnya, di Solo 54, usaha mulai menunjukkan hasil. Sementara itu di bumi, upacara pemakaman Mark telah selesai dilakukan. Kemudian Direktur Program Mars Vincent Kapoor, menemui Teddy, di ruangan kerjanya. Vincent meminta izin kepada Teddy untuk mengakses satelit dan memeriksa keadaan HEP. Dan tentu saja Teddy menolak, hal itu karena jika Mark ditemukan masih hidup, maka warga akan menuntut misi penyelamatan yang akan membuat Dewan mengeluarkan dana, untuk membiayai misi tersebut. Namun, Vincent menjelaskan sebuah tawaran yang bisa mengundang simpati masyarakat, dan mendatangkan dana, sehingga mereka bisa mempercepat peluncuran misi selanjutnya. Akhirnya Teddy pun memberikan izin kepada Vincent. Dan Vincent pun langsung mengirimkan pesan kepada Mindy, seorang petugas satelit komunikasi, berupa titik koordinat HEP, dan mereka menemukan rover yang telah berpindah tempat, yang artinya, seseorang telah menggunakan kendaraan tersebut. Kembali ke Mark yang telah melewati 70 Sol. Kini dia harus memikirkan rencana selanjutnya, ketika nantinya tim ekspedisi berikutnya datang ke lokasi pendaratannya, di Kawasiaparli, yang berjarak 3.200 km dari HEP. Masalah pertama adalah Mark harus menggunakan rover, yang hanya mampu menempuh jarak sejauh 35 km. Selain itu, perjalanan akan memakan waktu sekitar 50 Sol, dan Mark harus mampu bertahan hidup di dalam kendaraan kecil, dengan segala kemungkinan yang membahayakan dirinya. Percobaan pun mulai dilakukan. Dia menggunakan baterai ganda dan memilih jalur terdekat, untuk mencapai lokasi tersebut. Pada awalnya, Mark berhasil menghemat daya, dengan mematikan pemanas. Namun hal itu ternyata sangat berbahaya, karena suhunya terlalu rendah hingga hampir saja membuat Mark membeku. Kemudian dia mencari solusi lain untuk menghangatkan tubuhnya, yaitu dengan menggunakan radioisotop elektrik generator atau disingkat dengan RTG, yang merupakan salah satu jenis baterai nuklir. Walaupun benda itu berbahaya, namun selama Mark bisa menjaganya dengan baik maka akan sangat berguna, karena dapat menghangatkan tubuh. Sementara itu di bumi, Vincent akhirnya mengumumkan tentang kondisi Mark yang ternyata masih hidup dan tengah berusaha melakukan perjalanan ke lokasi pendaratan Ares 4, kemungkinan di sana Mark akan mencari alat komunikasi, dan jika memang berhasil, maka nantinya NASA akan meminta Mark untuk bertahan di HEP, selagi mereka berupaya membawa pulang Mark ke bumi. Sebuah pernyataan kontroversial dari Vincent, yang membuat warga menaruh harapan besar terhadap NASA. Akhirnya mau tidak mau, Teddy harus menekan tim Jet Propulsion Laboratory atau disingkat JPL, yang diketuai oleh Bruce, agar segera menyiapkan mesin pendorong untuk menyuplai makanan, dan Mindy, diperintahkan untuk terus mengawasi gerak-gerik Mark, lewat satelit. Pada Sol 79, akhirnya Mark bisa memanen kentangnya, kini dia memiliki 400 kentang segar. Dengan hati-hati, Mark mulai memanen tanamannya, karena umbi kentang yang kecil, akan ditanam kembali, sedangkan yang besar, akan dijadikan persediaan makanan. Mark sangat senang dengan hasil usahanya. Namun semua itu tidak ada artinya, jika pria itu belum bisa menghubungi NASA. Mark terus memutar otak, dia memandangi peta di monitor dan tiba-tiba saja teringat akan sesuatu. Sol berikutnya, Mark pun kembali memulai perjalanannya, bersamaan dengan itu, Vincent yang terus memantau HEP, seolah mengetahui kemana tujuan Mark. Dia langsung berangkat ke California, mengunjungi tim JPL. Dia bertemu dengan Bruce, serta beberapa senior, yang bisa menjelaskan tentang sebuah benda yang pernah digunakan para astronot di tahun 1997. Benda itu disebut dengan Pathfinder. Tepat seperti perkiraan Vincent, ternyata Mark juga mencari benda tersebut. Mark akhirnya menemukan Pathfinder dan menyalakannya. Vincent dan tim JPL di bumi, mengumpulkan replikanya dan mengkoneksikannya ke Pathfinder Mark. Karena hanya bisa menggunakan kamera, mereka menuliskan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Secara mengejutkan, alat itu merespon pertanyaan dari Mark, dengan mengarahkan kameranya ke tulisan yes. Akhirnya kini Mark berhasil melakukan kontak dengan NASA, walaupun hanya menggunakan kamera. Yes! Beberapa hari kemudian di Sol 109, Mark terus melakukan komunikasi dengan NASA. Namun dia berpikir, mungkin saja ada cara yang lebih baik, agar bisa melakukan komunikasi dua arah dengan menggunakan kamera yang diproduksi tahun 1996,
karena kamera itu bisa berputar, maka Mark berpikir untuk menuliskan alfabet secara melingkar. Namun pastinya 26 alfabet tidak akan cukup jika ditempatkan di sekeliling jarak pandang Pathfinder. Oleh karena itu, Mark menggunakan sistem heksadesimal dan tabel ASCII. Dengan cara itu NASA memberikan panduan kepada Mark untuk menghubungkan rover ke Pathfinder, sehingga kini Mark bisa berkomunikasi dengan NASA dengan menggunakan teks. Dan sekali lagi, Mark bisa mengatasi masalahnya selama berada di Mars. Seluruh dunia pun mengetahui bahwa kini Mark sedang berjuang untuk terus hidup hingga RS-4 tiba. Namun Mark sangat kecewa ketika mengetahui bahwa tim RS-3 tidak dikabari tentang kondisi Mark. Secara spontan Mark pun mengirimkan kata-kata kasar, sehingga membuat Teddy harus menjelaskan hal ini kepada Presiden, sekaligus meminta Mitch, selaku kepala penerbangan di Mars, untuk mengabarkan kondisi Mark kepada RS-3. Akhirnya di Sol 134, bencana yang dikhawatirkan Teddy pun terjadi, ledakan membuat ruangan tanaman Mark hancur. Sehingga kini, Mark hanya bertahan, dengan persediaan makanan yang jika dihitung, maka Mark hanya bisa bertahan selama 409 Sol. Sedangkan suplai makanan dari bumi diperkirakan tiba pada Solat 868, yang berarti cadangan makanan tidak cukup untuk Mark bertahan, sampai suplai makanan datang. Oleh karena itu, tim Bruce diberikan waktu oleh Teddy, selama 47 hari untuk menyelesaikan roketnya. Karena telah diizinkan, untuk berkomunikasi dengan Mark, pada soal ke-136, akhirnya tim RS-3 bisa menghubungi Mark. Keesokannya, Mark kembali membangun semangatnya yang mulai runtuh, untuk kembali bertahan hidup. Dengan menggunakan terpal, ia menutupi pintu HEP yang jebol dan menghitung sisa-sisa makanannya agar dapat memperkirakan berapa lama dia akan bertahan, karena di Sol 154, dia harus mulai bertahan. Dan hasilnya, Mark harus menghemat persediaan makanan dengan makan 3 hari sekali. Beberapa hari kemudian, roket dengan kode Iris siap diluncurkan. Karena prosesnya yang terburu-buru, membuat Teddy melewatkan uji kelayakan serta mengabaikan kondisi lintasan Mars, akhirnya musibah pun terjadi. Iris meledak, karena tidak mampu menahan tekanan udara. Selain menderita kerugian senilai ratusan juta dolar, kini mereka telah kehilangan harapan untuk melanjutkan misi penyelamatan. Mark sangat kecewa mendengar kegagalan NASA, sehingga dia menitipkan sebuah pesan kepada RS-3, untuk mengabari ibunya, jika memang sesuatu terjadi kepada Mark. Mark menegaskan, bahwa dia tidak akan menyerah, namun Mark harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Di bumi, televisi memberitakan, tentang kegagalan NASA dalam proyek Iris-nya. Bahkan pada sebuah wawancara, Teddy mengakui, bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, dengan mengabaikan uji kelayakan, demi mempercepat proses peluncuran. Seorang ketua ilmuwan China National Space Administration, atau disingkat CNSA, menyaksikan wawancara tersebut. Dia memprediksikan kehancuran NASA, akibat kesalahan yang dilakukan Teddy dan timnya. Namun CNSA beranggapan bahwa yang terpenting saat ini adalah, bagaimana caranya menyelamatkan Mark, yang sedang berada di Mars. Untuk itu Guoming, petinggi CNA, akan memberikan mesin pendorong Taiyang Chen, kepada NASA, agar dunia mengetahui bahwa China juga mampu melakukan misi kemanusiaan. Tak lama kemudian Teddy telah mendapatkan kabar baik tersebut. Ditambah lagi seorang staf di astrodinamika bernama, Rich Purnell, menemukan cara yang efektif menggunakan mesin pendorong, untuk menyelamatkan Mark. Rich menjelaskan kepada para direktur, bahwa RS-3 yang berada di Harmis, tidak perlu mendarat, mereka hanya akan melewati bumi, untuk menjemput Taiyang Chen, yang diluncurkan ke arahnya. Kemudian kembali ke Mars, menjemput Mark, dengan cara yang sama dan akhirnya kembali ke bumi. Bruce dan Vincent yang telah mendengar penjelasan Rich, mengatakan bahwa, kemungkinan besar teknik itu akan berhasil. Kini, mereka hanya membutuhkan persetujuan dari Teddy, selaku direktur NASA. Ketika Hermes mendekati bumi, Vogel mendapatkan sebuah pesan yang tidak bisa dibuka. Setelah berkonsultasi dengan Beth, akhirnya mereka mengetahui bahwa ternyata itu adalah pesan rahasia dengan kode hex dan ASCII, yaitu tentang misi baru mereka, untuk kembali ke Mars dan menjemput Mark. Karena misi ini di luar perintah NASA, maka Melissa tidak ingin mengambil keputusan sendiri.
Dia ingin semua anggota Arestri memberikan suaranya untuk menerima atau menolak misi tersebut. Melissa juga menjelaskan tentang segala resiko terburuk jika mereka selamat dari kematian. NASA akan mempensiunkan mereka semua karena telah melanggar aturan serta membahayakan diri mereka sendiri. Hasilnya sangat mengejutkan, tak ada sedikitpun keraguan di mata semua anggota tim Arestri. Mereka semua sepakat akan menjemput Mark di Mars. Kemudian, tim Arestri langsung menjalankan rencana rahasia tersebut. Mereka membuat pusat kendali panik dengan sebuah permohonan izin untuk kembali ke Mars dan menggunakan teknik Rich Purnell. Kemudian pusat kendali mendeteksi bahwa Hermes telah keluar jalur yang sepertinya mereka tetap nekat menjalankan teknik tersebut tanpa izin. Ternyata Mitch yang mengirim pesan rahasia ke Arestri. Teddy mengetahui hal itu, kemudian meminta Mitch untuk mengirimkan surat pengunduran diri setelah misi penyelamatan selesai. Namun untuk saat ini, Mitch diminta memimpin peluncuran Taeyang Chen. Kembali ke Mark di Sol 219, dia merasa bingung dengan teknik Rich yang dijelaskan oleh NASA. Untungnya masih tersisa 200 Sol untuk memikirkan cara agar bisa meluncur keluar atmosfer, dan tertangkap oleh Hermes. Di bumi, Vincent juga membantu Mark untuk memperkirakan keberhasilan dari ide-idenya. Selain itu, Teddy dan Mitch berkunjung ke China untuk membicarakan teknik Rich dan mempersiapkan mesin pendorong. Beberapa hari kemudian, Taeyang Chen pun berhasil diluncurkan dan ditangkap oleh Hermes. Sesuai dengan rencana, selanjutnya Hermes akan segera menuju ke Mars. 7 bulan kemudian, tepatnya di Sol 461, kondisi Mark sudah mulai terlihat kurus dan dipenuhi dengan kudis. Hari itu merupakan hari terakhir Mark tinggal di Heb. Karena dia mendapatkan ide menuju ke kawah Schiaparelli, untuk meluncur dengan MEV Mikil Ares-4. Ide Mark diterima dengan baik oleh NASA. Untuk meluncur sejauh mungkin menembus atmosfer, Mark harus membuat MEV menjadi seringan mungkin. Bahkan Bruce meminta Mark untuk melepaskan bagian depan MEV, sehingga bagian tersebut hanya ditutupi dengan menggunakan terpal Heb. Sebuah ide gila yang akan menjadikan Mark sebagai manusia tercepat yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Segala persiapan pun dilakukan, Mark membongkar MEV-nya. Sedangkan tim Arestri melakukan simulasi untuk menangkap kapsul yang membawa Mark. Kegagalan bisa saja terjadi, maka dari itu, Melissa meminta semuanya benar-benar siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Di Sol 561, Mark telah menghabiskan makanan terakhirnya. Pria itu meninggalkan sebuah pesan kepada tim Ares selanjutnya, agar merawat rover yang telah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, di bumi, tim NASA juga telah melakukan persiapan. Momen penyelamatan ini akan disiarkan ke seluruh dunia, termasuk ke negara China, yang telah memberikan roketnya secara cuma-cuma kepada NASA. Beberapa waktu kemudian, Mark pun telah bersiap di kursinya. Ia sangat terharu, akhirnya bisa kembali mendengar suara tim Arestri. Saat mendebarkan pun tiba, setelah menghitung mundur, MEV melesat ke angkasa, menembus atmosfer dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat terpal yang menutupi MEV terlepas. Ternyata, kecepatan MAV masih jauh dari yang ditargetkan, sehingga posisi kapsul berada di luar jangkauan kendali. Selain itu, mereka tidak bisa menghubungi Mark, karena tekanan gravitasi yang begitu besar, membuat Mark tak sadarkan diri. Tim Arestri harus mencari cara lain untuk mendekati MAV. Melissa berencana untuk mengorbankan sedikit bahan bakar, demi menggunakan jet pendorong. Tiba-tiba saja Mark tersadar dan lagi-lagi, ia membuat kejutan. Kali ini dia berniat meluncur ke Hermes dengan menggunakan oksigen dalam kostumnya sebagai pendorong. Ide tersebut terdengar gila. Namun berkat Mark, Melissa mendapatkan ide yang lebih baik untuk meledakkan sebuah alat, semacam tabung oksigen, untuk mendorong Hermes. Tentu saja ide itu tidak akan disetujui oleh NASA. Namun Melissa kemudian memutuskan sambungan radio, ketika dia telah membuat keputusan yang disetujui anggota tim, maka dia menjelaskan kepada NASA. Masing-masing dari anggota tim melakukan tugasnya, dalam hal ini Vogel sebagai ahli kimia, diperintahkan untuk merakit bom, dengan mencampurkan gula, oksigen cair dan amonia. Menurut perkiraan Vogel, bom tersebut memiliki daya ledak 5 kali lebih kuat dari sebatang dinamit. Tak lama kemudian, bom itu pun meledak. Rick melaporkan, bahwa jarak antara Hermes dan MAV masih terlalu jauh.
Melissa pun berinisiatif menjemput Mark, dengan mesin pendorong dan tali pengait. Namun sayangnya, cara itu tetap saja gagal hingga di saat-saat terakhir, Mark menggunakan oksigen di kostumnya sebagai pendorong tubuhnya dan Mark berhasil meraih tali pengait Melissa. Seluruh penduduk bumi pun bersorak gembira atas keberhasilan misi penyelamatan tersebut. Akhirnya kini Mark beserta seluruh astronot Ares 3, bisa kembali ke bumi. Film pun ditutup dengan menampilkan 5 tahun kemudian, di mana Mark menjadi seorang instruktur di sekolah astronot NASA. Dia mengajarkan bagaimana caranya bertahan hidup di luar angkasa, sedangkan anggota tim Ares 3 yang lain, sebagian besar telah pensiun, kecuali Rick, sepertinya dia telah mendapatkan lisensinya kembali bergabung dalam misi Ares 5, yang saat ini, Chensa telah bekerja sama dengan NASA, dalam mewujudkan visi tersebut. Terima kasih telah bersama AZ Studio. Saluran hiburan dan informasi seputar film. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.